apa, Bu? 35 tahun, Pekerjaannya apa? ibu rumah tangga Tinggalnya di mana, Bu? di Gang Nusa Indah. Nusa Indah ya. Apa yang Ibu rasakan sehingga Ibu datang kemari? Saya sering terbangun malam hari ketika saya ingin buang air kecil. Saya merasa haus dan lapar. Sering haus dan lapar. Kemudian sering bangun malam hari untuk buang air kecil ya, Bu. Sejak kapan Ibu mengalaminya? 1 bulan ini 1 bulan ini ya. Apakah ada keluhan lain, Bu? ada Seperti apa tuh keluhannya? kesemutan, mudah lelah, mudah ngantuk. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami hal yang sama? Belum Apakah dari keluarga ada yang mengalami yang sama seperti Ibu? ada kakak kandung saya. Ya. Apa sudah pernah cek ke dokter? Sudah 3 minggu yang lalu saya mengecek gula darah 350, dok. Ibu ada minum obat? Ada. Apa yang Ibu rasakan selain minum obat itu? Badan saya merasa ringan dan tidak terasa ngantuk lagi dan tidak mudah lelah. Bagaimana nih? Apakah sekarang Ibu masih minum obatnya? Tidak, dok. Saya takut ginjal saya rusak. Ibu, gimana nih sekarang dengan pola makannya? Apakah Ibu sering mengonsumsi sayuran? Jarang, dok. Jarang ya. Apakah Ibu ada riwayat hipertensi? Tidak, dok. Ada riwayat penyakit jantung? Tidak, dok. Maaf ya, Bu. Apakah Ibu mengonsumsi alkohol? Tidak, dok. Apakah Ibu merokok? Tidak, dok. Ibu sering berolahraga? Jarang, dok. Jarang ya. Baiklah, Bu. Jadi dari hasil informasi yang saya dapatkan tadi, Ibu itu menderita diabetes mellitus, Bu. Dan ini juga riwayat keluarganya juga ada yang diabetes mellitus juga ada yang sama dengan Ibu. Jadi nanti saya akan meresepkan obat ya, Bu. Mohon obatnya diminum secara teratur ya, Bu. Kalau misalnya saya sering minum obat ini, apakah ginjal saya tidak rusak, dok? Justru kalau Ibu tidak minum obatnya, nanti ginjalnya jadi rusak. Sampai kapan saya mengonsumsi obatnya, dok? Konsumsi obatnya seumur hidup ya, Bu. Dan Ibu juga diiringi dengan pola hidupnya sehat, seperti makannya teratur, kemudian sering konsumsi sayuran juga ya, Bu. Olahraganya teratur, minimal dalam 1 minggu itu 3 kali. Kemudian nanti kalau ada luka segera diobati. Kalau potong kuku juga hati-hati ya, Bu. Takutnya nanti dapat mengakibatkan, kalau terlalu dalam takutnya nanti sampai luka gitu. Nanti kalau keluar rumah pakai menggunakan sandal atau sepatu tapi yang tidak sempit ya, Bu. Kemudian Ibu kontrol juga gula darahnya. Ibu boleh sudah datang kemari atau cek mandiri. Bagaimana, Bu? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, dok. Baik ya, Bu. Terima kasih, dok. Sama-sama, Bu. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Liza. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Saya sedang bicara dengan Bapak siapa? Pak Rio, Pak Rio, usianya berapa? 40 tahun, Tinggalnya di mana, Pak? tinggal di Gang Nusa Indah, Sekarang pekerjaannya apa? wira swasta. Swasta. Apa yang Bapak rasakan sehingga Bapak datang kemari? Ada benjolan di leher Benjolan di lehernya sejak kapan, Pak? sejak satu bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya. Benjolannya sebesar apa? Sebesar telur ayam puyuh, semakin lama semakin besar. Apakah benjolan juga terasa nyeri, Pak? Tidak, dok. Apakah terasa panas? Tidak, Ada benjolan tidak di bagian lain? tidak, Apakah Bapak ada merasakan sakit pada tulang Bapak, seperti tulang punggung, paha? tidak ada, dok. Apakah Bapak ada mengalami batuk-batuk, sakit kepala? Tidak. Dari keluarga bagaimana? Apakah ada mengalami hal yang sama, Pak? Ada paman. Ya. Dari lingkungan sekitar tempat tinggal Bapak nih, tetangga-tetangga Bapak, apakah Bapak ada melihat mereka yang juga mengalami benjolan di leher, Pak? Tidak. Tidak ada ya. Maaf ya, Pak, apakah Bapak mengonsumsi alkohol? Tidak. Apakah Bapak merokok? Tidak. Tidak ya. Apakah ada riwayat hipertensi, Pak? Tidak. Apakah Bapak hobi berolahraga? Tidak.
Baiklah Pak, dari informasi yang saya dapatkan tadi, Bapak ada benjolan ya di leher sejak 1 bulan yang lalu. Untuk pemeriksaan, saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Apakah Bapak setuju? Iya. Sebelumnya saya akan mensiapkan terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi pada daerah leher pasien. Itu terdapat benjolan. Pak, coba menelan Pak. Bergerak saat menelan. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada daerah leher Bapak, atau juga disebut juga dengan palpasi. Mungkin ini agak sedikit tidak nyaman ya Pak. Nanti apabila Bapak ada merasakan nyeri, beritahu saya ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada bagian leher sebelah kanan. Itu terdapat benjolan bentuk bulat, permukaan rata, tidak berbenjol-benjol. Pak, coba menelan Pak. Dan bergerak saat menelan. Pada leher bagian sebelah kiri tidak terdapat benjolan. Ini saya akan melakukan perabaan untuk mencari apakah terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Pak, nanti kalau ada nyeri beritahu saya ya Pak. Pada daerah submandibula level pertama, kemudian sepertiga atas musculus sternocleidomastoideus, kemudian sepertiga tengah musculus sternocleidomastoideus level 3, sepertiga bawah musculus sternocleidomastoideus level 4. Pada bagian sebelah kanan itu tidak terdapat benjolan atau pembegakan. Pada sebelah kiri juga tidak terdapat pembengkakan. Selanjutnya level 5 bagian belakang leher tidak terdapat pembengkakan juga. Level 6 bagian anterior leher tidak terdapat pembengkakan. Saya akan melakukan auskultasi pada bagian leher Bapak untuk mendengar apakah terdapat suara-suara pembuluh darah. Oke Pak. Baiklah, dari pemeriksaan auskultasi itu tidak terdapat bunyi fluid pada bagian leher sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan pada kelopak mata. Pak, silakan melihat saya Pak. Baiklah, pada kelopak mata pasien itu pergerakannya kiri dan kanan baik. Selanjutnya kita akan melakukan tes lid leg. Bapak, nanti Bapak silakan ikuti gerakan pena saya ya Pak. Saya akan menggerakkannya ke atas, ke bawah, ke samping kanan dan ke samping kiri ya Pak. Ikuti gerakan penanya ya Pak. Kepalanya diam saja ya Pak, matanya saja mengikuti. Baiklah, pasien mampu mengikuti gerakan pena dengan baik. Jadi tes lid leg-nya negatif. Selanjutnya kita lakukan tes Mobius sign. Pak, ikuti, lihat penanya ya Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bola mata Bapak. Nah, silakan sandarkan kepalanya di sini, menghadap ke atas Pak. Sudah. Baiklah, pada bola mata pasien itu belum terdapat penonjolan. Kita melakukan pemeriksaan tremor. Bapak, silakan julurkan tangannya
kedepankan seperti ini, rapatkan. Saya akan meletakkan kertas ini di punggung telapak tangan Bapak. Angkat tangannya, Pak. Baiklah, pada pasien itu terdapat sedikit tremor. Selanjutnya, saya akan memeriksa frekuensi nadi pasien. Pak. Bapak, frekuensi nadi Bapak itu 70 kali per menit. Jadi Bapak nadi tidak terdapat takikardi. Baiklah Pak, dari hasil anamnesis dan pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, Bapak itu didiagnosis pembengkakan di daerah leher dengan diagnosa pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya saya menyarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan labor, yaitu pemeriksaan darah dan pemeriksaan USG. Apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baiklah Pak, pemeriksaan kita sudah selesai.